Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai bagaimana caranya membuat soal dengan menggunakan Google Form. Baik, kita mulai. Pertama-tama kita masuk dulu ke Google Chrome. Kemudian kita masuk ke akun kita. Jika misal kita belum masuk ke akun kita, maka kita bisa menuliskan di sini Google Drive atau Drive Google. Kemudian kita tuliskan email kita dan passwordnya. Nanti kita akan masuk ke akun. Nah, karena saya di sini sudah masuk ke akun saya pribadi, maka saya tinggal langsung masuk ke Drive saja. Kemudian klik di sini tanda tambah, klik lainnya. Di sini ada pilihan-pilihan, kita pilih formulir, Google Formulir, kemudian formulir kosong. Nah, kita tuliskan di sini judul ujian kita, misalkan penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester. Kemudian di sini mata pelajarannya apa? Mata pelajaran, misalkan matematika. Di sini kita bisa menuliskan identitas dulu, misalkan nama lengkap. Di sini option untuk menjawabnya pilih jawaban singkat ya. Kemudian jangan lupa di sini wajib diisi. Tambah misalkan kelas gitu ya. Nah, untuk menambah soal di sini ada tanda tambah di sini. Tinggal diklik saja. Di sini ada tulisan tambahkan pertanyaan. Misalkan saya tambahkan di sini untuk kelas yang harus diisi oleh siswa. Kemudian opsinya yaitu jawaban singkat juga sama, wajib diisi. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan di sini, menambahkan bagian untuk membatasi identitas dengan soal, atau bisa cukup dengan menambahkan di sini judul ya. Misalkan di sini tambahkan judul, jadi untuk identitas yang bagian atas dengan yang bawah itu terpisah oleh judul ini. Kita tulis di sini instruksinya adalah jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Kemudian kita langsung menuliskan soal dengan mengklik tanda tambah ini. Nah, kita masuk ke soal. Untuk menuliskan soal, kita bisa langsung menuliskan di sini misalkan soalnya apa gitu ya, dituliskan langsung dengan opsi-opsinya. Atau juga kita bisa mengcopy paste dari file yang sudah ada. Misalkan saya punya beberapa file yang sudah saya buat ya dalam bentuk Word. Nah, di sini ada soal-soal. Kalau di matematika jarang sekali soalnya tidak ada simbol ya, kebanyakan banyak sekali simbol di sini. Jadi sulit untuk menuliskan secara langsung, mengcopy paste secara langsung. Misalnya saya akan menuliskan yang ini saja. Ini sebenarnya harusnya ada gambar, cuman ini untuk contoh. Ini karena tidak ada simbol matematika atau tulisan dalam bentuk Arabik atau yang lainnya atau gambar. Ini kita bisa langsung mengcopy ya, klik kanan, kemudian klik copy. Kita masuk lagi ke Google Form. Lihat tanda di bawah di sini, ini icon-icon yang sedang kita buka ya. Nah, kita masuk lagi ke sini, kemudian klik kanan lagi, di copy paste. Ini baru soal. Opsinya juga sama. Kita masuk lagi ke soal ya, di bawah ada di sini opsinya, kita blok, kita klik kanan kemudian copy lagi, masuk lagi ke Google Form yang tadi. Nah, kita klik di opsi ya. Kalau yang atas ini bagian pertanyaan, kalau yang bawah ini bagian opsinya. Klik kanan kemudian copy paste, di paste ya. Kemudian di sini wajib diisi. Nah, kita ubah dulu setelannya untuk menjadi kuis ya.
Kemudian jawaban yang benarnya tidak usah dicontreng supaya tidak terlihat jawabannya. Kemudian batasi satu tanggapan supaya siswa tidak menjawab 2 kali. Nah, kita kembali lagi ke soal. Di sini ada tulisan kunci jawaban. Kita bisa langsung menuliskan kunci jawabannya. Misalkan kunci jawabannya C. Kita tinggal klik di sini yang C. Kemudian jangan lupa di sini isi poinnya itu mau angka berapa. Misalkan satu soal ini poinnya itu 2. Atau misalkan poinnya 4, terserah saja, bisa ditulis, kemudian klik selesai. Untuk soal selanjutnya kita bisa klik di sini tanda tambah lagi dengan cara yang sama ya tentunya. Nah, jika misalkan kita akan memasukkan gambar atau simbol matematika, soal yang berbentuk simbol matematika atau Arabik atau bentuk gambar, kita harus mengcrop dari soal tersebut. Nah, misalkan saya akan mengcopy yang bagian ini karena ada gambar, kemudian ada simbol matematika juga. Klik di sini snipping, ya. Kita akan mengcrop atau memotong begitulah. Kemudian klik new di sini. Nah, kemudian arahkan kursor tanda tambah ini sampai ngeblok soal tersebut ya. Kalau saya ini ngeblok dengan jawaban-jawabannya, jadi semua saya blok. Kemudian setelah diblok, di save dulu. Saya save di pictures di sini. Misalkan soal nomor 1. Save. Kemudian kita buka lagi Google Form-nya. Di sini ada tanda gambar nih. Kita klik saja. Klik cari. Nah, tadi kita menyimpannya, jangan lupa ya. Misalkan saya tadi menyimpannya di pictures. Kemudian saya menamai file tersebut dengan soal nomor 1. Kita buka. Klik double saja. Atau bisa di open ya. Nah, ini soal yang tadi saya buat ini untuk nomor 2. Soal nomor 2. Misalkan kita kasih seperti ini. Nah, di sini sudah ada opsi ABCD, tapi siswa tidak akan bisa mengklik opsi ini. Maka kita buat lagi di sini opsinya A, B, C, D. Jangan lupa di sini kunci jawabannya ditentukan, mana yang benar di sini. Yang benar misalkan yang bagian B ya. Kemudian poinnya jangan lupa ditulis, misalkan di sini poinnya 1. Kemudian klik selesai. Nah, misalkan saya sudah punya 2 soal ini. Tadi sudah selesai ya. Sudah ada kunci jawaban juga. Maka di sini ada total poin total 3 ya. Poin totalnya 3. Oh, ini 2 poin ya ternyata. Ini samakan saja. 1 poin saja. Nah, total poinnya 2 ya, karena ada 2 soal. Kalau ada misalkan 30, maka 30 soal dan seterusnya gitu ya. Setelah selesai semuanya, kita mengirimkan link. Klik di sini, kirim. Kemudian klik di sini link yang tengah, kemudian perpendek linknya, kemudian salin. Ya. Kita kita masuk ke apa ini? WhatsApp web. Kita klik di grup boleh gitu ya, atau misalkan mau japri, misalkan saya akan mengirimnya ke Bu Neni. Klik kanan, kemudian paste di sini soal yang tadi dibuat. Bisa di spasi sebentar untuk memperlihatkan bentuk filenya, kemudian di enter. Nah, jika sudah dikirim berarti itu sudah selesai ya. Kita lihat di Google Formulir tadi ya. Nanti
pratinjaunya atau misalkan tampilannya seperti ini yang sudah kita buat gitu. Oh ya, ada yang lupa di sini ya. Untuk soal-soal sebaiknya diklik saja wajib diisi semua supaya siswa menjawab semua soal. Gitu. Kemudian kalau misalkan ada perubahan di soal tersebut, kita bisa mengirim ulang, klik kirim, kemudian linknya diperbaharui, perpendek lagi, sama seperti tadi caranya, kemudian disalin dan dikirimkan lagi ke Japri atau ke grup. Ya, seperti itu saja mungkin untuk tutorial pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.